Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menganalisa bahan dengan kode AS49C dari Indonesia Timur. Orientasi dari analisa ini adalah kita akan melihat apakah ada emas, perak, tembaga, ataupun logam PGM, platinum, dan palladium, dan lain-lain. Jadi arahnya ke sana pengolahannya ini. Jadi penampakan barangnya seperti ini. Berwarna coklat, ada putih-putih. Kita tidak bisa menyimpulkan sebelum sampai ke peleburan. Jadi intinya barang ini di crusher, dan ini penampakan setelah di crusher ya. Jadi masih juga sama, terlihat sama coklat dan putih, kurang lebih mudah dilihat putihnya. Dari 50 gram yang dites raw material yang sudah di crusher, didapati konsentrat sudah buang magnet sekitar 28 gram, warna putih. Setelah dicukim, bahan warna condong ke abu-abu ya. Jadi mayoritas putihnya menghilang, tapi tetap ada putihnya. Tetapi bahannya secara visual tidak lagi terlihat putih, banyakkan abu-abu. Dan ini penampakan di bawah mikroskop. Bagaimana penampakan bahannya setelah dicukim. Jadi setelah dicukim, masih ada bagian putih di antara abu-abu atau hitam ya. Jadi tidak sepenuhnya putihnya menghilang. Dan ini sempat dilebur dengan tungku peleburan induksi, tapi tidak menjadi logam ya. Jadi logamnya itu sangat brittle atau rapuh ya. Dan lalu kita akan meleburnya dengan peleburan plasma agar panas yang didapatkan lebih tinggi dan dengan harapan terjadi pembentukan logam yang padat, alot, tidak rapuh ya. Kesimpulan sementara setelah dilebur dengan induksi, artinya grup logam seperti tembaga, perak, emas, ataupun bahkan palladium itu belum menjadi sesuatu yang mayoritas ya. Karena masih banyak logam lain, pengotor lain, entah dia logamnya memang tipe logam yang rapuh, karena banyak logam dan non-logam yang walaupun dilebur dengan temperatur berapa aja, dia tetap rapuh sifatnya. Karena sifatnya rapuh, walaupun dilebur pada suhu yang ideal untuk logam itu masing-masing, karena sifatnya rapuh, sudah memang sifatnya, maka dia akan rapuh. Jadi kita belum bisa menyimpulkan mayoritas apa, minoritasnya apa, tapi sudah dicukim. Jadi coba kita lebur ke plasma. Melebur ke plasma ini sebetulnya kurang kita sukai karena sifatnya sedikit destruktif ya, dan tidak sebersih melebur dengan induksi. Cuman karena kebutuhan kita memperkirakan mungkin kebutuhan temperaturnya tinggi, lebih tinggi dari 1600 atau 1700, maka kita lebur dengan plasma. Dan pas setelah dilebur dengan plasma, ternyata kurang lebih sama. Logam yang terjadi adalah logam-logam yang rapuh. Saya tidak bisa mengatakan itu banyak pengotor atau itu, karena barang ini sudah dicukim dengan cukup ekstrim. Dari 28 gram saja mungkin sudah menghabiskan kimia sekitar 200 ml dan sudah direbus. Artinya kalau dia memang banyak mayoritas logam di silikon misalnya atau yang lainnya yang rapuh, maka dia akan tetap rapuh walaupun dia sudah sangat bersih. Intinya dari arah proyek dari analisa ini adalah mengarah ke pengolahan bahan seperti tembaga yang akan diselamatkan, perak, emas, palladium, platinum, tetapi menghasilkan logam yang rapuh. Jadi dia masih belum menjadi mayoritas, tapi logam lain yang masih menjadi mayoritas. Dan setelah dilebur, kita akan melihat bagaimana penampakan logam ini di bawah mikroskop. Logamnya cenderung menempel di dinding koi ya, tidak membulat maksudnya. Tapi dia bisa dilepas dengan mudah, dan dia menempel di magnet seperti ini. Menempel di magnet itu bukan berarti besi saja ya. Banyak logam lain yang juga menempel di magnet. Jadi ini contoh penampakannya di bawah mikroskop. Jadi logamnya itu bisa dipatahkan dan juga ada warna-warna lain.
Jadi sebaiknya konsentratnya yang sudah dicukim, masih ada di saya juga yang sebagian yang belum dilebur, itu sebaiknya diperiksa dengan XRF. Ataupun konsentrat yang belum dicukim sama sekali. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Jadi serpihan-serpihan kecil seperti plat dan menempel di magnet. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.